Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar adik-adik mahasiswa baru di program studi pengembangan produk agroindustri? Nah, pada kesempatan ini saya akan mendampingi kalian di mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Baik, sebelum kita belajar jauh tentang mata kuliah ini, lebih baik kita kenalan dulu ya. Katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Oke, nama saya Sari Widya Utami, biasa dipanggil Bu Sari. Saya dari program studi pengembangan produk industri. Nah, bidang keahlian saya dari ilmu tanah pertanian. Nah, saya bergabung di Politeknik Negeri Cilacap dari tahun 2016. Dari tahun 2016 saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah pengantar ilmu pertanian. Oke, sebelum kita masuk ke pertemuan yang pertama, akan saya sampaikan dulu teknis perkuliahan pada mata kuliah pengantar ilmu pertanian ini. Nah, kuliah ini akan kita laksanakan dengan dua mode ya. Yang pertama yaitu mode sinkron, yang kedua mode asinkron. Nah, ketika kita menggunakan mode sinkron, nanti kita bisa agendakan untuk kuliah menggunakan Google Meet atau yang sangat mungkin kita lakukan saat ini itu dengan WhatsApp Group. Ketika mode sinkron ini, silakan kalian manfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Jika ada pertanyaan atau diskusi, silakan disampaikan di WhatsApp Group ya, tidak dengan mengirim PM atau japri ke saya. Jadi nanti kita diskusinya terbuka saja. Oke. Nah, ketika kita menggunakan mode asinkron, nanti kalian bisa mendownload materi-materi yang saya berikan di e-learning PNC atau juga dengan menggunakan Google Classroom. Oke, bisa dimengerti ya? Ya. Nah, kira-kira untuk mendapatkan nilai maksimal di mata kuliah ini, kalian juga harus mengetahui bobot penilaian untuk masing-masing poin penilaian. Karena ujian kita laksanakan 2 kali ya, dengan yang terdiri dari ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Masing-masing bobotnya 40%. Tugas itu juga cukup menentukan ya, jadi jangan dianggap gampang. Tugas tetap harus dikerjakan karena punya bobot 20%. Saya rasa ini bisa dimengerti ya. Oke? Ya. Oke, kalau bisa kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di mata kuliah pengantar ilmu pertanian ini kita akan mempelajari beberapa materi. Memang cukup panjang ya, kita bisa lihat bersama di slide-nya. Tapi ini akan sangat menyenangkan ketika kalian memang sudah niat ingin belajar. Oke. Nah, pertama di mata kuliah pengantar ilmu pertanian ini kita akan belajar tentang sejarah, unsur, ciri, peranan, dan ruang lingkup pertanian. Di pertemuan selanjutnya kita belajar tentang faktor produksi pertanian. Selanjutnya kita juga mempelajari sistem produksi pertanian. Tidak lupa kita juga akan belajar tentang tanah, cuaca dan iklim, juga bagaimana budidaya pemeliharaan tanaman. Setelah itu kita juga akan belajar tentang pemupukan, pemanenan dan pasca panen, dan tidak lupa tentunya dalam budidaya pertanian pasti membutuhkan mesin-mesin pertanian. Karena kemajuan zaman, tentunya kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Nanti kita pelajari di bioteknologi pertanian. Nah, kalau kita sudah bicara masalah hulunya, kita juga harus bicara masalah hilir. Bagaimana kita memasarkan produk-produk pertanian supaya punya nilai ekonomi yang tinggi. Nanti kita pelajari di agribisnis dan agroindustri. Nah, kira-kira ada 11 bab yang akan kita pelajari di materi pengantar ilmu pertanian ini. Oke, kalau sudah kalian ada gambaran, nanti kita bisa lanjut ke materi yang pertama. Oke, bisa lanjut ya. Oke, kita masuk pada bab yang pertama. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas sedikit sejarah perkembangan pertanian di Indonesia. Nah, di slide kalian bisa lihat saya bagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu sebelum penjajahan, yang kedua masa penjajahan, yang ketiga pasca kemerdekaan, dan yang terakhir yaitu era revolusi industri 4.0. Nah, kita masuk era yang pertama sebelum penjajahan. Nah, kalau kita
gali lebih dalam, perlu kita ketahui sebenarnya nenek moyang kita itu sudah sangat pintar dalam hal bercocok tanam. Kalau kalian belajar sejarah ya, peradaban manusia, kenapa manusia akhirnya bercocok tanam? Karena mereka merasa kebutuhan mereka itu tidak bisa tergantung dengan alam. Dari pertanian yang hanya mengambil hasil dari alam, kemudian mereka mencoba untuk melakukan proses budidaya menjadi ladang, kemudian ladang berpindah dan akhirnya menetap. Nah, di sebelum penjajahan ini kita juga bisa lihat di zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kita tahu bahwa hasil pertanian menjadi salah satu upeti yang biasa diberikan kepada raja. Itu artinya apa? Sebenarnya rakyat kita, nenek moyang kita dari dulu sudah sangat pandai dalam hal bercocok tanam. Selain itu, kita juga bisa melihat buktinya di dinding-dinding candi yang ada di Indonesia seperti di Candi Borobudur. Kurang lebih seperti itu. Kita naik ke masa penjajahan. Nah, kita tahu Indonesia dijajah oleh beberapa negara. Yang paling lama tentunya kita tahu semua ya, negeri yang dikenal dengan kincir anginnya, yaitu Belanda ya. Mereka kurang lebih 350 tahun menjajah di Indonesia. Nah, terkait dengan bidang pertanian, kita tahu Indonesia itu sebagai ladangnya rempah-rempah. Mungkin waktu itu namanya bukan Indonesia ya, masih Hindia Belanda. Rempah-rempah Indonesia ini sangat diminati oleh negara asing. Itu kenapa menjadi daya tarik tersendiri mereka untuk menjajah di negara kita. Selain itu juga kita bisa lihat adanya tanam paksa. Masyarakat kita dipaksa untuk menanam komoditas yang menjadi primadona pada waktu itu. Luar biasa ya sebenarnya, di luar dari sisi penjajahan yang mengambil hak dari seseorang, dari negara, tetapi juga ada proses pembelajaran di mana akhirnya masyarakat kita bisa lebih paham berbagai jenis komoditas unggulan yang menjadi sasaran dunia. Nah, kita naik lagi pada pasca kemerdekaan. Setelah merdeka, Indonesia itu punya beberapa program untuk meningkatkan kehidupan pertaniannya, untuk meningkatkan hasil produksi supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kita. Nah, kita bisa lihat adanya suatu revolusi yang disebut dengan revolusi hijau. Revolusi hijau ini kurang lebih berisi tentang bagaimana program-program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk bisa swasembada pangan. Mungkin bisa kita lihat adanya suatu program Panca Usaha Tani. Kalian masih ingat enggak? Dulu mungkin pernah disampaikan ya, Panca Usaha Tani itu apa saja di tingkat sebelumnya, mungkin di SMA. Kurang lebih nanti ada apa? Di situ ada pemupukan yang intensif, ada pengendalian hama, ada pemilihan bibit unggul, ada pengolahan tanah, dan juga ada irigasi. Pemerintah mencoba 5 program ini sebagai salah satu teknik untuk meningkatkan swasembada pangan. Kemudian ditingkatkan lagi dengan adanya Sabta Usaha Tani. Ada 2 lagi. Mulai difikirkan bagian hilirnya, bagaimana pemasarannya. Nah, selain itu, ketika pasca kemerdekaan, mungkin tepatnya pada masa Orde Baru, mulai ada program ekstensifikasi pertanian. Jadi bagaimana pertanian ini hasilnya ditingkatkan melalui program-program ekstensifikasi, perluasan lahan, perluasan tanam, semuanya dilakukan untuk meningkatkan produksi tanaman. Dan kita tahu Indonesia itu pernah swasembada beras ya, bahkan sampai dikirim ke negara tetangga. Nah, selain di bidang pertanian pangan, yaitu padi yang banyak dilakukan, juga muncul adanya komoditas unggulan perkebunan. Salah satunya adalah kelapa sawit. Nah, kurang lebih itu kegiatan pertanian, kondisi pertanian di Indonesia pada pasca kemerdekaan. Lalu sekarang kita hidup di era revolusi industri 4.0. Apa maksudnya? Nah, ketika kita berada di era yang sekarang, kita tidak boleh ketinggalan zaman. Sekarang digembor-gemborkan adanya smart farming, ada precision agriculture. Kemudian kita juga mengejar health product. Jadi produk yang dihasilkan itu tidak hanya
mencukupi secara kuantitas, tetapi kualitasnya juga harus bagus, harus sehat supaya tidak membahayakan konsumen yang mengkonsumsinya. Bagaimana dengan smart farming? Ketika kita bicara smart farming, semuanya kita kaitkan dengan teknologi, ada informasi. Mungkin kalian juga pernah mendengar ada traktor yang dijalankan dengan menggunakan remote. Itu salah satu smart farming. Ada juga smart greenhouse, gimana greenhouse itu digunakan atau dikondisikan sebagai suatu lahan penanaman dengan semua kondisi yang bisa dikontrol, suhunya bisa dikontrol, tekanannya dikontrol, cahayanya dikontrol. Semuanya dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian. Kemudian kita lihat juga ada precision agriculture. Jadi pertanian itu harus dihitung dengan tepat. Inputnya tepat, outputnya bisa tercapai. Nah, kurang lebih itu sejarah dan perkembangan pertanian di Indonesia dari sebelum penjajahan sampai dengan di era yang sekarang, yang tentunya pada era sekarang ini masih banyak tantangan dalam bidang pertanian yang harus kita selesaikan. Oke, bisa dimengerti ya? Kalau nanti ada diskusi bisa kita sampaikan setelah materi ini selesai. Nah, itu tadi kita cerita tentang sejarah dan perkembangan pertanian. Sekarang kita lanjut lagi, kita masuk tentang definisi dari pertanian. Apa sih pertanian itu? Pertanian diartikan sebagai suatu usaha untuk mengadakan suatu ekosistem buatan yang bertugas menyediakan bahan makanan bagi manusia. Nah, di sini kita lihat ya, ada beberapa poin yang saya garis bawahi. Yang pertama yaitu usaha. Kenapa saya bilang usaha? Jadi di sini ada campur tangan manusia. Pertanian itu bukan mengambil hasil begitu saja, tetapi ada tindakannya, ada usahanya. Kemudian ada ekosistem buatan, ya. Kenapa ekosistem buatan? Karena semuanya benar-benar dipersiapkan. Seperti sawah ya, sawah itu dibuat bedengannya, diolah tanahnya, diberi pengairannya, dan itu tidak alami. Ada usaha dari manusia. Untuk apa? Untuk menyediakan bahan makanan bagi manusia. Jadi ada usaha, ada proses, dan ada hasil. Itu pertanian. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa saja sih ruang lingkup pertanian itu? Jadi ruang lingkup pertanian bisa kita lihat dalam dua makna ya. Yang pertama dari pengertian secara sempit. Pertanian itu adalah kegiatan budidaya tanaman. Jadi orang melihat pertanian itu adalah orang hanya menanam, mencangkul, menanam, dan sebagainya. Jadi serangkaian kegiatan itu disimpulkan sebagai pertanian. Itu secara sempit ya. Sekarang kita lihat, kalau secara luas, ternyata ruang lingkup pertanian itu tidak hanya pertanian pangan, tapi ada apa saja? Ada perkebunan, ada perikanan, ada peternakan, ada kehutanan. Nah, semua bidang tersebut itu masuk dalam pertanian. Kalian juga bisa lihat di gambar yang ada di slide. Yang ini ada pertanian tanaman pangan, komoditas utama padi ya. Ini ada sawah yang berundak. Kira-kira di mana ini? Ya, nanti kalian searching sendiri, tahu ya kalau model sistem pertanian yang sawah berundak itu di mana? Di Bali salah satunya. Oke. Yang sebelah kanannya ini ada berbagai jenis tanaman hortikultura. Produknya ada tomat, ada casim, ada kacang-kacangan dan sebagainya. Jadi pertanian bukan hanya padi saja ya, banyak sekali. Kemudian di bawahnya ini ada apa? Ada sekelompok sapi ternyata, peternakan. Ya, peternakan itu masuk dalam bidang pertanian ya. Jadi kalian kalau bidang pertanian itu cuma nanam aja, itu salah ya. Jadi pertanian itu juga meliputi peternakan. Kemudian di sebelahnya ada perikanan. Di bawahnya lagi ini terlihat ada apa? Kebun apa ini? Kebun sawit ya. Dan sampingnya itu ada tanaman hutan. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke hutan pinus, di mana itu kalian juga sedang, oh ini masuk pertanian gitu. Jadi wawasannya bertambah ya. Nggak cuma pertanian itu hanya padi saja. Oke? Ya. Kira-kira kalian sudah ada gambaran ya kalau pertanian itu bukan nanam. Pertanian itu bukan cangkul-cangkul saja, oke? Ya. Oke.
Tadi ruang lingkup pertanian ya, kalian sudah mengetahui. Sekarang kita lanjut lagi ke slide selanjutnya, yaitu tentang peranan sektor pertanian. Jadi sektor pertanian di Indonesia itu mempunyai beberapa peran. Yang pertama tentunya sebagai penyedia pangan, sandang, dan papan. Pangan tentunya kita paham semua bahan pangan yang kita konsumsi itu berasal dari pertanian. Kemudian sandang, kita menggunakan pakaian, bahannya dari kain itu dari benang itu dari serat tanaman. Tidak lupa juga papan ya, kita menggunakan bahan-bahan pertanian yang diolah menjadi papan seperti meja, kursi, dan sebagainya. Yang kedua, tentunya sektor pertanian ini berperan sebagai penyedia lapangan kerja. Kita tahu dari dulu Indonesia dikenal sebagai negara agraris, tentunya mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Oke? Dan peranan yang ketiga, tentunya pertanian ini juga sebagai salah satu penyumbang pendapatan nasional dan juga devisa negara. Oke, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan yang pertama ini. Kita tadi sudah belajar tentang sejarah pertanian, perkembangan pertanian di Indonesia, definisi pertanian, ada ruang lingkup pertanian, dan juga peranan sektor pertanian itu sendiri. Baiklah, mahasiswa agroindustri yang saya sayangi, demikian pertemuan pertama yang dapat saya sampaikan. Kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya, tentunya masih dalam ruang lingkup pertanian. Di pertemuan selanjutnya kita akan bicara masalah unsur dan ciri pertanian. Tetap semangat kita belajar pertanian supaya kita jadi ahli pertanian. Oke? Walaupun program studi kalian pengembangan produk agroindustri, tetapi ingat, salah satu produk utamanya adalah produk-produk hasil pertanian. Jadi harus tetap semangat belajar ilmu pertanian ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.